A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa ya, memanfaatkan bulan-bulan mulia ya, bulan-bulan haram yang Allah sediakan kepada kita untuk bisa mengisinya ya dengan berbagai kebaikan. Disampaikan kepada kita bahwa di bulan haram ya Allah melipat gandakan ya amal-amal, nilai-nilai amal, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk, agar manusia berhati-hati ya, berhati-hati untuk bisa terus-menerus ya melanjutkan kehidupannya ya dengan memperhatikan betul ya apa-apa yang harus dilakukan dan kemudian menambah perbekalan untuk sampai pada hari pertanggungjawaban, di mana kita akan mendapatkan nilai, mendapatkan bagian, mendapatkan tempat yang baik pada kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Ibu-ibu rahmatullah, marilah kita menyambut bulan Rajab itu ya dengan membahas tentang amal ya. Saya akan berbincang-bincang ya tentang berderap dalam amal ya, karena proses kehidupan itu memang harus terus berlanjut ya, harus kita tata ya sehingga waktu yang sedikit yang diberikan pada kita itu benar-benar akan bermanfaat. Ibu-ibu rahimakumullah, bicara tentang berderap dalam amal ya, itu tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya, perlu kita perhatikan ya, sehingga benar-benar kita bisa memanfaatkan waktu kita, terutama waktu Rajab, Sa'ban, dan puncaknya di bulan Ramadan. Seperti diberitakan pada kita ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang kita dapatkan kesempatan di dalamnya kita bisa bahkan merubah sama sekali ya proses perjalanan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersih dan punya keberkahan yang besar. Namun perlu kita ketahui bahwa seberapa banyak kemanfaatan Ramadan, seberapa banyak nilai, seberapa banyak produktivitas yang akan kita dapat di dalam bulan Ramadan ya, itu sangat tergantung pada amalan pada Rajab dan Sa'ban kita. Untuk itu marilah kita bersihkan hati kita kuatkan niat kita ya untuk memperbaiki
proses perjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang ya, sehingga tidak sia-sia. Nah, satu yang perlu kita perhatikan dalam berderap ya, menderap amal kita itu adalah kesempatan. Menyadari bahwa kesempatan-kesempatan yang dihadirkan oleh Allah kepada masing-masing dari kita itu tidak akan terulang ya. Kalau toh kita diberikan persoalan yang sama, itu artinya kita sudah meninggalkan tadi, jadi harusnya dapat 2 jadi 1 gitu ya. Jadi kesempatan itu terus diberikan. Ketika manusia itu tidak mengambilnya, maka kesempatan pada saat itu akan hilang, diganti kesempatan-kesempatan yang lain yang belum tentu ya kita bisa meraihnya. Para ulama mengingatkan kepada kita tentang kesempatan ini ya. Ada 3 musibah ya, ada 3 musibah yang akan dihadirkan setiap harinya itu. Ada 3 musibah yang akan dihadirkan pada setiap harinya ya. Yang pertama, jatah usia yang berkurang ya. Jadi musibah setiap hari itu adalah yang pertama, jatah usia yang berkurang ya. Artinya umur kita itu hilang ya. Bertambahnya umur ya, itu artinya jatahnya kemudian menjadi semakin berkurang. Itu hal yang perlu kita pahami, hal yang benar-benar harus kita renungkan. Karena memang kesempatan itulah yang menjadi milik ya manusia ya, untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tahu itu menjadi hak Allah. Orang itu tidak bisa memundurkan atau memajukan umurnya ya. Semua sudah berada pada ketetapan. Dan ketetapan yang terpanjang pun itu masih yang terkecil. Dulu pernah saya sampaikan, ada suatu zaman ya, itu umurnya itu panjang-panjang. Ada seorang ibu yang menangisi anaknya ya, dia meninggal dengan usia 250 tahun ya. Ibu itu menangis ya. Kenapa? Dia sangat menyayangkan anaknya itu diambil oleh Allah dalam usia segitu ya, karena belum banyak berbuat ya. Maka kemudian ada seorang salafus soleh menyatakan kepadanya, tahukah kamu kelak di kemudian hari ada masa di mana manusia itu umurnya rata-rata 60 tahun. Ibu tuh terkaget-kaget, 60 tahun sudah meninggal. Berarti dia tidak ada kesempatan untuk menikmati kehidupan sama sekali. Berarti dia harus setiap hari, setiap saat beribadah agar dia mendapatkan bagian nilai yang tinggi. Itu keheranan orang-orang dahulu yang diberikan berita bahwa masa kita sekarang itu umurnya rata-rata 60 tahun. Namun kita santai-santai saja ya, kita tidak merasa bahwa kita itu sedemikian dikageti orang ya, umur segitu pendek itu buat apa? Nah, makanya tadi dikatakan ulama bahwa musibah yang pertama itu umurnya berkurang. Dan kita itu merasa itu bukan bagian yang musibah. Banyak manusia itu kemudian merasakan gelo, merasakan kecewa ya, bahkan penyesalan yang panjang ketika berkurang ya atau kehilangan harta. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang yang sangat dikagumi ya. Mereka berbulan-bulan ya, bahkan sampai kemudian tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tetapi ketika kehilangan umur, bahkan ketika ulang tahun pun ya, dalam bahasa kita itu ulang tahun itu dirayakan dengan meriah sekali. Seolah-olah kita tidak pernah kehilangan. Seolah-olah bagi kita itu bukan apa-apa. Ya. Padahal itu adalah tanda-tanda yang diberitahukan kepada kita bahwa kita akan semakin dekat dengan hari pertanggungjawaban ya. Nah, untuk itu marilah kita coba rubah ya cara berpikir kita coba rubah ya dengan berbagai hal yang bisa kita renungkan agar mendapatkan bagian yang lebih tajam ya, sehingga punya kemanfaatan yang lebih panjang. Yang kedua ya, kita hidup dengan jatah rezeki setiap harinya. Kita hidup ya, jadi musibah yang kedua, kita itu setiap hari diberi jatah rezeki ya. Diberi jatah rezeki. Dan kemudian Allah akan menghisapnya. Ya.
Allah akan menghitungnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap rezeki itu. Ya. Karena tadi sejak awal tuh yang paling penting tadi ya, kita bicara tentang musibah umur itu tadi. Ya. Itu kemudian tidak diperhatikan bahwa kehidupan kita itu sesungguhnya berpacu dengan waktu agar kita mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan setiap yang kita lakukan itu menumbuh kembangkan kebaikan yang lebih banyak ya. Maka tadi hal kedua itu rezeki ketika kita ya diberikan jatah kehidupan, maka Allah memberikan jatah rezeki ya. Dan jatah rezeki itu yang akan diujikan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk apa rezeki itu diberikan ya. Rezeki itu arti yang sesungguhnya adalah sesuatu yang menghidupkan ya, menghidupkan dirinya, menghidupkan akalnya, menghidupkan hatinya, menghidupkan jasadnya agar yang namanya hidup itu kemudian dia bisa memperbagus berbagai amalan yang bisa dia lakukan ya. Namun ya ternyata orang tidak merenungkan hal yang itu ya. Jatah rezeki yang diberikan ya semakin hari ya semakin tidak cukup untuk memenuhi dunianya ya. Sehingga kemudian terbentuklah atau menjadikan bagian-bagian yang terlihat tidak begitu bagus ya dalam perkembangan sifat-sifat manusia ya. Kenapa? Ya karena rezeki itu ternyata tidak bisa menghidupkan akalnya untuk memilih hal-hal yang tepat, tidak bisa menghidupkan hatinya ya. Karena dengan rezeki itu kemudian dia akan menambahkan keberkahan yang besar ya dan lain sebagainya. Dan bahkan terlihat bahwa rezeki itulah yang kemudian menimbulkan permasalahan yang besar dalam kehidupan manusia ya. Kalau dalam pandangan masalah itu bisa terlihat orang itu teruji jiwanya ya. Itu salah satunya dengan rezeki ya. Maka di zaman Umar bin Khattab itu dikatakan ada Umar mengatakan berikan kepadaku seseorang yang baik ya sehingga aku bisa menempatkan dia pada posisi yang baik pada pergantian pimpinan itu. Maka kemudian ada orang menyampaikan kepada Umar bin Khattab mengajukan sebuah nama. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kamu ketemu di mana sama dia? Aku ketemu di masjid ketika dia sholat. Di mana lagi? Ya, kata Umar, di masjid. Ya, aku tidak pernah ketemu dia selain di masjid. Kata-kata itu mungkin menurut orang itu untuk memberikan sebuah garis besar bahwa orang ini baik karena selalu di masjid. Tapi ternyata Umar bin Khattab yang punya kecerdasan yang sedemikian rupa itu tidak begitu. Dia bilang orang yang baik ya, itu kamu pernah berhubungan dengannya tentang duit. Ya. Bagaimana orang itu memberlakukan uangnya, maka itu menjadi bagian besar tanda-tanda kebaikan bagi seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, kamu pernah berada ya dalam satu ruangan atau dalam satu rumah atau dalam satu bentuk pekerjaan yang lama bergaul dengan dia. Ya. Kalau dengan interaksi yang lama itu dia tetap baik, maka dia orang baik. Ya. Dia orang baik. Kemudian yang ketiga, kamu pernah bepergian. Ya. Kenapa? Safar itu banyak fitnahnya. Bepergian itu banyak fitnah, mungkin karena capek ya, mungkin karena berbagai kepentingan ya. Dan ketika safar, beberapa kali kamu bersafar dengan dia dan dia punya sikap yang baik, maka dia orang baik. Ya. Jadi salah satu hal yang besar menurut Umar bin Khattab di dalam mengidentifikasi apakah orang itu baik apa tidak, itu yang terbesar pengaruhnya adalah uang. Kenapa? Uanglah yang menjadi ukuran ya, karena sampai Allah itu sampaikan ya, wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, itu jadi satu dengan wa yuqimus shalah. Dan itu saja kalimatnya mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menegakkan sholat itu orang yang mampu selalu mengeluarkan sebagian kecil yang dia punya ya, bagian kecil yang dia punya.
Kenapa itu menjadi bagian yang diangkat? Karena manusia itu ternyata salah satu penyakitnya adalah sulit mengeluarkan. Punya upaya yang banyak untuk memasukkan, tapi sulit untuk mengeluarkan. Apalagi mengeluarkan yang banyak. Apalagi mengeluarkan yang banyak. Ya. Sudah sering saya sampaikan ya, bahwa ketika kita berbicara tentang duit, ya, berbicara tentang rezeki, itu ternyata menyangkut banyak hal. Ya. Sering saya contohkan ketika ada seruan, misalnya ada seruan orang membangun masjid. Kampungnya membangun masjid, ya. Karena kemudian ternyata diserukan, ya, sukarela, uangnya tidak kumpul, akhirnya diserukan kepada warga untuk dibagi, ya, urunannya, ya. Kadang-kadang pembagian 50, pembagian 100, pembagian 1 juta itu langsung membangkitkan emosi. Memang cari duit itu gampang apa? Ya. Kenapa? Orang itu memberikan batasan-batasan harus begini, harus begitu. Untuk sebuah seruan-seruan yang punya kemanfaatan, keberkahan yang besar. Ya. Tapi ketika uang itu labelnya, ya, misalnya ini ya, ada sebuah toko besar mengadakan cuci gudang. Ya. Barang-barang yang biasa dijual 200-3.000, ya, dijual 50.000 all item. Ya. Semua dijual 50.000. Ya. Itu orang tidak pakai berpikir panjang, orang tidak tersinggung. Kenapa dijual murah padahal kan mahal? Nggak perlu dijual begitu, nggak ada yang protes, semua datang. Bahkan nanti ketika Ramadan, akhir dari Ramadan, itu mal-mal itu membuka diskon sampai 90%. Dan masjid-masjid serta orang-orang yang biasa mengadakan taraweh itu kukut semua ke sana. Kita bicara masalah rezeki. Itu sebabnya kenapa rezeki itu bagian dari musibah yang diberikan Allah kepada mereka. Rezeki juga yang akan mengangkat manusia menuju kepada kemuliaan. Ya, untuk itu kesempatan, dan semua kesempatan ada, semua orang mendapatkan jatah rezeki. Ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa? Untuk diujikan kepada kamu. Bagaimana sikapmu terhadap rezeki yang dijatahkan Allah kepadamu. Dan Allah memberikan pemberitahuan. Ketika seseorang itu bisa melaksanakan rezeki itu dengan baik, maka Allah akan memberkahkan. Allah akan memberkahkan. Ya. Jadi itu menjadi bagian penting. Kesempatan bagi manusia itu satu umur karena semua punya. 2 rezeki. Karena semua diberi rezeki, enggak ada orang yang tidak diberi rezeki, itu enggak ada. Semut saja dikasih, ya, semut saja dikasih. Hewan melata kemudian buta, enggak bisa lihat apa-apa, dikasih sama Allah. Yang jadi masalah, definisi rezeki pada masing-masing dalam pemahaman kita itu berbeda. Ya, itulah yang membuat seseorang itu sesak dada, ya, sesak dada. Padahal kewajiban kita itu bersyukur terhadap semua yang diberikan Allah kepada kita. Itu yang disebut musibah. Yang ketiga, musibah yang ketiga adalah setiap hari kita itu melangkah mendekati akhirat. Setiap hari kita melangkah mendekati akhirat. Semakin dekat dan menjauhi dunia. Mendekati akhirat yang kekal dan menjauhi dunia yang fana. Dunia itu sesuatu yang fana. Dunia itu sesuatu yang hilang. Namun prakteknya itu pun menjadi bagian yang berat dilakukan manusia. Maka oleh ulama disebut musibah. Kita itu benar-benar maju melangkah kepada akhirat, ya, dan meninggalkan dunia. Namun orang berbalik ke belakang, ya, berbalik ke belakang. Dia semakin menggenggam erat dunianya. Semakin banyak yang diinginkannya, semakin banyak hal yang kepingin dinikmati. Ya, itu sebabnya kenapa taruhlah kita itu diberikan kesempatan oleh Allah memperbanyak kebaikan dengan 1 juz sehari, bertahun-tahun kita persiapkan, kelewat juga. Kenapa? Tadi kita itu kadang-kadang sangat sulit untuk menyadari bahwa setiap hari kita itu berjalan menuju akhirat.
berjalan dan meninggalkan dunia. Namun ternyata pemahaman yang kemudian tidak terbentuk dengan baik itu menyebabkan kemudian kita berbalik. Kita mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Padahal kita tetap ke sana. Itu namanya hidupnya begini ya, diseret. Dia berbalik ke dunia padahal dia berlaku ke akhirat. Itu sebabnya kenapa pertambahan zaman itu menyebabkan seseorang itu seperti dihempit. Berat rasanya. Ya dia melawan arus. Kan memang semakin tua itu ya, sudah dulu semakin tua itu kan begitu, sudah dulu tuh belum bisa makan enak, setelah tua mendapatkan duit, pengen makan enak sudah tidak boleh ya, karena asam uratnya naik, kolesterolnya naik dan sebagainya, sehingga wah seolah-olah wah harus begini, harus begitu gitu ya. Nah itu tadi, akhiratnya kita berjalan ke sana ya. Namun orang berlari ke belakang ya. Nah itu tadi, itu musibah, benar itu musibah. Ya kalau dalam lomba, orang hidup itu kan lomba, maka dikatakan fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Lomba yang lainnya bersiap untuk jalan 1, 2 start kemudian kita jalan ke depan. Lomba 1, 2, 3 mulai malah balik ke belakang, kemudian dia berlari. Itu kan tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal. Setan menganggap sangat tidak cerdas. Apa maksudnya? Bagaimana sampainya? Itu tidak ikut lomba. Tidak ikut lomba, ya. Nah, sehingga juga tidak akan terbawa banyak kebaikan yang ada, ya. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita sadari bahwa kesempatan itu selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Sehingga ketika manusia itu tidak mengambilnya, ya dia tidak punya apa-apa. Karena yang namanya kebaikan itu milik Allah. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, bukan karena kita suka, bukan. Kebaikan itu adalah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kita ambil contoh ini. Dulu di zaman Rasul membuat halaqah ilmu, ya, membuat majelis, ya, di situ datang banyak orang. Ada orang yang memang suka kepada ilmu, suka mendengarkan nasihat Rasul. Ada orang yang datang yang tidak senang juga, sama seperti sekarang, ya sama. Nah kemudian ketika Rasul mengatakan bahwa diperintahkan kepada kita infak syara' wa dara, ya, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sempit, ya, maka ada orang kemudian mengatakan pada Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, saya bersyukur sekali bisa hadir di majelis ini. Karena saya sekarang mantap, baru saya tahu bahwa ketika kita punya uang sedikit pun masih boleh berinfak. Bayangkan, dia orang susah, dia lebih susah lagi ketika kamu kalau punya uang sedikit sudah tidak usah sedekah, tidak usah infak, dia lebih sedih. Kenapa? Karena bagi dia itu yang bisa dia lakukan. Ini orang baik itu sampai begitu, dia katakan saya bersyukur sekali ketika saya mendengarkan nasihat itu. Sehingga saya itu tetap bersemangat. Walaupun saya itu hanya punya uang yang sedikit, tapi saya tetap berkesempatan. Tapi sebelah yang lain, ya, dia mengatakan, kamu tahu enggak apa maksudnya? Ya. Oke, saya tahu kalau kita itu orangnya kaya, punya banyak hal, kemudian kita membantu yang lain, oke itu bagus. Tapi kalau kemudian kita tidak punya, ya, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan berat, kemudian tetap disuruh memberi, itu maksudnya apa? Maka dia katakan, saya akan menunjukkan cara yang benar. Saya akan bekerja, terus bekerja, saya tidak akan membantu. Dengarkan, saya tidak akan membantu, ya sebelum saya mendapatkan kekayaan yang banyak. Ingat ya, bukan karena saya tidak bisa membantu, saya akan memberikan sebuah rumus. Saya tidak akan membantu ketika saya belum mendapatkan rezeki yang banyak. Kata Rasul, silahkan, ya. Maka kemudian dia bekerja, dia kumpulkan, karena dia memang perasaan hidup itu tidak ada Allahnya. Kemudian Allah memberikan istijad di Solo, ya, diberikan dia rezeki, ya. Kemudian dia ngumpulkannya tidak 100, 200, 1000, 2000 begitu, batangan emas. Di lemarinya batangan emas itu sudah menumpuk.
Setiap kali ada orang datang, dia katakan, sudah saya katakan, saya tidak akan memberikan apa-apa. Saya tidak bisa menolong sebelum saya melihat harta saya itu penuh. Baru kemudian saya akan berpikir untuk orang lain. Nah, ketika kemudian dia merasa sepi, manusia itu ternyata, ya Allah sudah sampaikan, berbuatlah yang banyak. Kenapa? Karena semakin banyak kamu berbuat kebaikan, kebahagiaan itu akan memenuhi dadamu, memenuhi hatimu. Dan ternyata benar, ketika lama dia tidak berbuat baik, maka hatinya rasanya gersang, ya. Merasa tidak bisa, tidak dibutuhkan. Dan ketika dia lihat lemari-lemari itu sudah banyak batangannya, maka kemudian dia menunggu orang yang minta tolong. Berlalu masa yang panjang, tidak seorang pun didatangkan Allah kepadanya. Tidak seorang pun. Ya. Maka kemudian dia bawa batangan emas itu ke jalan. Dia pikul, dia bawa batangan emas itu ke jalan. Dan tidak ada satupun orang yang mau ketika dikasih. Ya, baru kemudian dia terduduk berputus asa. Ya. Terduduk berputus asa. Ya. Nah, itu tadi yang dikatakan kita harus meyakini, harus menyadari, ya, bahwa kebenaran itu milik Allah. Biyadikal khair. Allah lah pemilik kebaikan. Dan Allah akan memberikan kesempatan kebaikan pada orang yang dikehendaki. Dan Allah akan mencabutnya pada orang yang dikehendaki. Ya. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, bukan karena kita itu mempunyai kekuatan yang besar. Kebaikan akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang-orang yang memang berharap bisa terus berbuat baik. Ya, itu kesempatan. Maka marilah kita ambil kesempatannya, kita olah, ya. Sudah sering saya ingatkan, amalan akhirat itu harus diyakini, harus direncanakan, dan harus disempurnakan. Kalau tidak, kelewat, ya. Marilah kita belajar memperbaiki cara kehidupan kita dan terus bergerak ke sana. Yang nomor 2, bahwa aktivitas atau amal yang stabil dan dinamis itu akan membuat perubahan yang besar. Ya, aktivitas yang stabil, ya, dan dinamis itu akan membuat perubahan, ya, membuat perubahan, ya. Dan kesehatan yang menyeluruh, maksudnya hidupnya itu jadi sehat, ya, sehat badannya, sehat akalnya, sehat jiwanya, ya. Amal yang stabil, ya, yang istiqomah, ya, dan dinamis terus, ya. Jangan pernah berharap, ya, ketika kita dalam pikiran kita, aku kan berniat baik, berbuat baik, semoga tidak ada aral perintang, semoga tidak ada ujian yang menghalangi, ya tidak ada. Ketika seseorang berniat beramal, ya, kemudian melaksanakan amal itu terus menerus, maka Allah akan terus mengujinya, memastikan, ya, bersihnya niat, ya, kuatnya jiwa, ya, dan kemudian kuatnya fisik untuk melaksanakannya, ya. Jadi harus diuji, ya, dan harus begitu, stabil dulu, jangan dinamis. Amal itu jangan dinamis dulu. Kita beramal macam-macam, ya, macam-macam amal yang kemudian kita lakukan, ya. Kadang kita itu kepengen baca Quran, ya, kadang males, kadang kepengen wirid, kadang kepengen dakwah, kadang itu enggak boleh. Setiap amal yang diambil, ya, sudah sering saya sampaikan, yang dinamakan niatan yang ikhlas. Kalau ngambil amal itu, ketika kita mengambil perintah sebuah amal, maka kita kerjakan dengan benar. Ambil amal yang kemudian kita bisa, kita senang, kita lakukan terus, dan kemudian Allah akan meningkatkan kita. Jadi jangan sampai kita itu mengambil amal hanya coba-coba. Pengen banyak pengalaman, melakukan segala macam, tapi hilang semua, ya, hilang semua. Maka sering disampaikan kepada kita,
ambillah amal dari yang kecil, lakukan terus-menerus ya, sehingga menjadi besar. Sudah sering saya katakan yang namanya manusia itu memang punya kadang kebiasaan-kebiasaannya tidak bagus. Dia mau melakukan amal yang kecil ya, tapi dia tidak mau menambah. Aku lebih baik amalku harus saya perbagus dan aku tidak mau menambah. Nah, itu biasanya kurang sungguh-sungguh karena kaidah yang diberikan kepada kita ketika kemudian orang bersungguh-sungguh, waladina jahadu fina lanahdianahum subulana innallaha lama'al muhsinin ya. Ketika orang itu bersungguh-sungguh di dalam beramal, maka Allah akan memberikan padanya banyak jalan, banyak cara ya. Innallaha lama'al muhsinin. Allah sangat suka pada orang yang selalu memperbagus ya. Jadi di sini saya sampaikan ketika kita sudah memahami tentang kesempatan, maka kita harus pahami bahwa amal yang akan terus-menerus membawa kita kepada kebaikan, yang akan terus menguatkan kemudahan, menguatkan kelapangan dan menguatkan keberkahan kehidupan kita, kadang keluarga bahkan pada masyarakat, yaitu amal yang stabil dan dinamis, berkembang terus-menerus ya, terus-menerus. Maka kemarin sempat saya sampaikan dalam sebuah peta amal itu ya, amal itu ada yang untuk kita bicara amal ya, amal untuk diri, kemudian untuk keluarga. Amal itu tingkatannya amal untuk diri, kemudian amal untuk keluarga. Itu masih dalam kerangka kewajiban. Maka orang yang bisa menata amalnya, bagaimana kewajibannya pada keluarga, itu dapatnya rahmat yang besar. Mendapatkan dorongan, suasana yang selalu bisa melakukan. Nah, kemudian ketika kita bisa menambah amal untuk masyarakat, ya, untuk masyarakat, keluar untuk masyarakat, maka kita akan mendapatkan keberkahan ya tadi, stabil untuk diri dan keluarga dan kemudian dinamis, menambah amalnya untuk masyarakat ya. Bagaimana kita bisa mendoakan, bagaimana kita selalu silaturahim, itu mengembangkan banyak hal ya. Mengembangkan banyak hal. Bagaimana kita memberikan hadiah, kita bisa membantu, kita bisa meringankan beban ya, mengambil beban ya. Nah, itu bagian yang akan didapat dalam kehidupannya, sehingga orang akan dapati ya, ya sesuatu ya, sampai bahkan alam pun ikut berbahagia. Saya itu kemarin lihat sebuah film ilmiah ya. Film ilmiah itu memberitahukan bahwa daun tanaman itu ketika mendengarkan suara, maka dia bergetar. Bahkan sekarang ada alat yang bisa menerjemahkan getar daun itu dan kemudian melaporkan apa yang dibicarakan itu. Satu. Yang kedua, suara yang tidak sesuai dengan hal yang bisa ditangkap itu merusak sel-sel daun. Itu sebabnya kenapa ketika ada penelitian ya, ada seorang guru ya beragama Nasrani ya, kemudian meneliti tentang pertumbuhan-tumbuhan dipengaruhi oleh suara. Ya. Ketika diperdengarkan musik rock and roll ya, rock, itu dia cepat mati, nggak bisa tumbuh. Ya, tumbuh yang masih kecil itu kemudian layu. Ketika diperdengarkan musik jazz, maka tumbuhan itu berkembang tapi kecil. Tapi ketika diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan dzikir, diperdengarkan orang yang berkata baik, tumbuhan itu tumbuh subur. Ya, nah itu begitu Allah sampaikan bahwa gerakan yang stabil dan dinamis itu memelihara alam. Ya. Itu sebabnya kenapa tumbuhan itu ketika mendengarkan orang yang berdoa dengan frekuensi yang tulus ya, maka dia pun bergetar kemudian mengamini gitu. Nah, ada sebuah penelitian lagi tentang seekor paus yang menderita karena cinta.
Penelitiannya itu begitu. Jadi ada seekor paus besar itu yang dia berusaha latihan menyanyi, ya, menyanyi agar nyanyiannya itu sampai kepada paus betina untuk menyatakan cintanya. Begitu penelitiannya itu. Nah, tetapi paus ini frekuensinya berbeda dengan paus betina. Paus ini menyanyikan dengan suara keras dengan frekuensi 52 Hz, ya. Ternyata paus betina itu hanya bisa mendengar dengan frekuensi 15 Hz, ya. Sehingga ya nggak nyambung, ya. Maka kemudian paus itu menderita dan meninggal, ya, karena tadi nyanyian cintanya tidak tersambut. Ya, ini hanya sebuah penelitian alam saja bahwa kenapa kebaikan itu harus stabil dan dinamis agar terhubung dengan seluruh makhluk di bumi dan langit. Dan ketika kita membuat cara sendiri dalam berbuat baik, maka tidak terhubung frekuensinya, ya. Maka kemarin saya ingatkan, sampai dikatakan oleh Allah kalau benar itu kebaikan dengan frekuensi yang ditetapkan, ya, maka Allah akan memberikan cahaya di wajah. Kebaikan yang benar, frekuensi yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Allah itu akan memberikan cahaya di wajah, sinar di hati, ya. Diberikan kelapangan dalam rezeki dan diikatkan kecintaannya pada banyak makhluk di langit dan bumi, ya. Tapi syaratnya begitu. Kebaikan yang dimaksudkan adalah stabil, istiqomah, terus dilakukan, mengalir, tidak melaksanakan aku harus melaksanakan dengan marah dengan yang lainnya, nyesu dengan yang lainnya, jengkel sama yang lainnya, jadi semua salah karena dia tidak bisa menstabilkan amal. Bukan begitu, itu frekuensi yang salah, ya. Stabil dan siap untuk dinamis karena kita berhadapan dengan banyak hal, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa balasan Allah diberikan pada orang yang berbuat. Balasan Allah diberikan pada orang yang berbuat, ya. Maka dikatakan man amila salehah min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falatuziyanahu hayatan thayyibah, ya. Mereka berbuat amilan salehah, ya. Ada lagi dikatakan waladina amanu, ya, iman, wa amilus salehah, berbuat, wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim, bahkan kemudian menegakkannya. Kaffaro anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, dihapus kesalahannya kemudian diperbaiki hidupnya, ya. Itu berbuat. Ada juga yang menyatakan bahwa Al-Quran itu memang petunjuk, ya, dan berikan kabar gembira kepada orang yang melakukannya, ya, bahwa dia akan mendapatkan balasan yang besar. Dan barang siapa kafir menutup kufur, ya, maka Allah akan memberikan adab. Dan sekecil adab yang paling kecil itu ada dzoikun kharaja. Hatinya itu gampang risau, hatinya gampang galau, hatinya selalu merasa tidak pas, ya, dengan semua hal yang ditemui, ya, semua hal yang ditemui. Maka itu juga terjadi dalam sebuah keluarga, ya. Dulu saya sampaikan ada seorang laki-laki, ya, sudah menikah, ya, anaknya 4, perempuan semua, ya. Tiba-tiba dia mengajukan gugat cerai. Kenapa? Hatinya galau, hatinya galau. Kenapa galau? Dia itu bingung apakah dia mencintai istri dan keluarganya. Itu kan lucu, ya enggak? Ya, lucu. Nah, ketika mengajukan gugat cerai, dia ditanya, apa ada yang tidak beres pada istrimu? Tidak. Istri saya itu wanita solehah, ibadahnya baik, menjaga anak, menjaga rumah, menjaga suami. Ada yang tidak beres dengan anakmu? Tidak. Seperti hanya istri saya, anak-anak saya tumbuh dengan amal yang baik. Lalu kenapa minta cerai? Ya, dia katakan, saya itu bingung, kok tidak ada perasaan di dalam hati saya. Ya, kalau dibaca di novel, ya, dibaca di drama-drama televisi itu, ya, itu kan ada perasaan yang magreng atau gimana gitu.
Itu tidak ada, saya biasa-biasa saja. Saya khawatir kalau kemudian saya tidak cinta, ya. Kata bapaknya, KUA itu mengatakan begini, kamu itu ternyata belum tahu, ya. Sesungguhnya orang akan diberi cinta ketika dia memberi. Ya, ketika orang itu memberi dan selalu memberi, mulai dari memberikan hadiah, memberikan perhatian, memberikan doa, memberikan bagian penyelesaian dalam kehidupan orang lain, maka Allah menambahkan padanya cinta dan kasih sayang. Ya, bahasa cinta itu bukan karena nafsu, ya, bukan karena nafsu. Karena apa? Itu adalah cinta yang dirahmati, cinta yang dirahmati. Ya. Nah, itu tadi, ya, sehingga ketika kemudian seseorang itu tidak berbuatnya tidak tidak stabil dan tidak dinamis, itu mesti terjadi kegalauan. Saya sudah menolong, ya, saya sudah melakukan banyak hal, begini balasannya, kemudian tidak diperhatikan, kemudian tidak diberikan kedudukan dan lain sebagainya, ya. Itu tadi tidak, artinya orientasi kehidupannya bukan karena Allah. Mungkin orang di sekitar kita itu salah, iya, dan itu urusan dia kepada Allah. Sudah sering saya ingatkan berkali-kali. Kelapangan, kemudahan, dan keberkahan kehidupan kita itu sangat digantungkan pada sikap kita, bukan kepada sikap orang lain. Kalau ada orang lain itu diujikan untuk kita, itu dalam rangka ngecek apakah kita itu orang yang beramal dengan stabilitas yang tinggi, orang yang dinamis, siap menerima ujian-ujian agar amal itu menjadi semakin bagus, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, berbuatlah terus menerus, ya, agar memberikan inspirasi, ya, kepada generasi yang akan datang, ya. Dan kemudian kita termasuk orang yang dicatat mempunyai peran, ya, untuk memperbagus peradaban, ya, membuat peradaban ini menjadi indah, yaitu segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita rasakan selalu menimbulkan inspirasi kebaikan. Maka rahmat akan tercurah ke bumi, dimasukkan dari langit dan dibukakan dari bumi, ya. Itu yang Allah sebutkan, bahwa ketika orang itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan, ya, akan turunkan rahmat dari langit dan dibukakan dari bumi. Itulah kehidupan yang selalu kita harapkan, dan mudah-mudahan kita mulai di bulan Rajab, ya, bulan haram. Di bulan Rajab itu marilah kita upayakan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, ya, menjadi hal-hal yang lebih baik, punya kemanfaatan, bahkan punya nilai, ya, kebaikan yang lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang dimudahkan, dilampangkan, dan selalu mendapatkan tambahan keberkahan. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita tutup dengan doa, ya. Mudah-mudahan Allah ikatkan hati kita dan disatukan kekuatan untuk selalu berada dalam kebaikan. Ilaha diniyah wa firidoilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wali ihwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqum bi rabbika wa takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.